Pernah nggak sih ngerasa cemas pas lihat-lihat tabungan? Kok kayaknya segitu-gitu aja ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal reksadana. Ini salah satu cara investasi yang lagi populer banget di Indonesia dan siapa tahu, ini bisa jadi jawaban yang selama ini Anda cari. Oke, mari kita mulai dari perasaan yang mungkin kita semua pernah alami. Rasa khawatir pas lihat tabungan, rasanya kok kayaknya nggak cukup ya buat biaya hidup yang makin hari makin naik? Anda nggak sendirian kok kalau merasa begitu. Ini pertanyaan yang bagus banget dan sering banget ditanyain. Kenapa ya? Uang yang kita simpan, susah payah, nilainya seakan-akan malah turun. Jawabannya sebenarnya ada di satu konsep ekonomi yang penting banget yang dampaknya terasa ke kita semua. Yap, biang keroknya adalah inflasi. Gampangnya gini, seiring naiknya harga barang dan jasa, kekuatan uang tunai yang Anda pegang itu jadi melemah. Makanya, investasi itu sekarang jadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sekedar pilihan atau kemewahan. Dan ini nih yang jadi masalah utamanya. Menurut survei Bareksa di tahun 2024, 65% investor pemula itu nggak ngerti faktor apa aja yang bikin investasinya naik atau turun. 65%, angka yang gede banget kan? Ini nunjukin kalau dunia investasi itu emang kelihatan rumit dan bikin banyak orang jadi ragu, bahkan takut buat mulai. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara yang lebih gampang buat mulai? Coba deh kita pakai sebuah analogi yang sederhana banget buat ngebayangin konsep yang kelihatannya rumit ini. Anggap saja sebuah keranjang. Secara resmi, reksadana itu ya ini, sebuah wadah untuk ngumpulin dana dari banyak orang. Tapi biar gampang, bayangin aja reksadana itu kayak keranjang belanja investasi kolektif. Patungan, gitu. Alurnya simpel banget kok. Pertama, uang dari banyak investor, termasuk Anda, dikumpulin jadi satu. Kedua, ada manajer investasi profesional yang tugasnya mengelola uang itu. Terus yang ketiga, uangnya disebar ke berbagai aset investasi. Jadi poin pentingnya, Anda nggak sendirian dan ada ahlinya yang mikirin strategi yang rumit-rumit. Oke, jadi sekarang Anda udah kebayangkan konsep keranjangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, keranjang yang mana yang paling pas buat Anda? Soalnya isi setiap keranjang itu beda-beda. Coba kita lihat tabel ini. Ini kayak peta buat milih reksadana. Yang paling aman itu reksadana pasar uang. Risikonya paling rendah, cocok banget buat dana darurat. Terus di ujung yang lain ada reksadana saham. Ini yang paling agresif, potensi untungnya paling besar, tapi risikonya juga paling tinggi. Nah, di tengah-tengahnya ada pendapatan tetap dan campuran, yang lebih seimbang. Kuncinya cuma satu, cocokin jenis reksadana dengan tujuan dan seberapa berani Anda ambil risiko. Nah, setelah milih keranjang yang dirasa cocok, ada beberapa hal praktis yang wajib banget kita tahu. Kita perlu ngomongin soal keuntungan, risiko, dan tentunya pajak. Karena investor yang pinter itu adalah investor yang paham seluk-beluknya. Ini nih pertanyaan sejuta umat. Untungnya kena pajak nggak sih? Jawabannya iya kena. Tapi, cara penanganannya itu justru jadi keuntungan besar buat kita sebagai investor retail. Nah, ini enaknya. Pajak dari pendapatan di dalam reksadana, misalnya bunga obligasi, itu udah diurusin langsung sama manajer investasi. Jadi keuntungan yang kita lihat itu udah bersih. Kita cuma perlu laporin aja keuntungan pas jual unitnya nanti. Dan itu pun bukan objek pajak final. Jadi lebih simpel kan? Tapi, ingat ya, yang namanya investasi itu pasti ada risikonya. Penting buat kita paham risiko-risiko utamanya. Misalnya, nilai investasi kita bisa naik turun. Ada juga risiko likuiditas kalau tiba-tiba banyak banget yang jual, dan risiko gagal bayar dari aset di dalamnya. Paham soal ini, bikin kita lebih siap dan bisa bikin keputusan yang lebih bijak. Oke, dasar-dasarnya kita udah bahas. Sekarang kita coba gali lebih dalam lagi yuk. Apa sih yang sebenarnya bikin satu reksadana kinerjanya bagus, sementara yang lain biasa aja? Tolok ukur utamanya itu namanya NAB atau nilai aktiva bersih. Anggap aja ini harga per unit reksadana Anda. Kalau NAB-nya naik dari waktu ke waktu, itu artinya investasi Anda lagi tumbuh. Simpel kan? Dan ini poin yang krusial banget, yang juga didukung sama penelitian. Kinerja reksadana itu bukan cuma soal pasar lagi bagus atau jelek, tapi juga soal siapa nahkodanya. Pengalaman dan strategi si manajer investasi itu pengaruhnya besar sekali. Datanya ngomong sendiri loh. Coba lihat perbedaannya. Manajer yang pengalamannya lebih dari 5 tahun, rata-rata bisa kasih imbal hasil tahunan 8,2%.
Bandingin sama manajer baru yang rata-ratanya 5,6%. Jauh kan? Jadi pengalaman itu beneran penting. Oke, setelah tahu semua ini, terus gimana? Apa artinya semua informasi ini buat Anda yang mungkin baru mau mulai investasi di Indonesia? Poin terpentingnya adalah Anda nggak sendirian. Lihat deh angkanya, jumlah investor reksadana di Indonesia itu meledak. Dari cuma sekitar 3 jutaan di tahun 2020, jadi lebih dari 11,5 juta di awal 2024. Ini bukti kalau reksadana itu makin gampang dijangkau dan makin banyak yang percaya. Jadi, kalau kita rangkum, reksadana itu kayak solusi buat masalah-masalah utama investor pemula. Nggak perlu modal gede, risikonya udah disebar, nggak perlu pusing mikirin strategi tiap hari, dan pajaknya pun simple. Tugas utama kita yaitu tadi, pilih yang paling cocok buat diri sendiri. Nah, ini yang jadi penutup kita. Coba renungkan sejenak, sebuah pertanyaan buat Anda tanyain ke diri sendiri pas lagi merencanakan masa depan keuangan. Dengan menyimak pembahasan ini, sebenarnya Anda udah melakukan investasi yang paling penting loh, yaitu investasi buat pengetahuan diri sendiri. Waktu terbaik buat mulai itu kemarin, tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini, sekarang juga. Terima kasih banyak sudah menyimak.